Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dengerin dulu ya. Jangan geser layar, jangan skip video ini, dan tolong jangan anggap suara saya cuma latar biasa. Sekejap waktu Bapak dan Ibu itu berharga, dan apa yang akan saya omongin bukan buat hiburan atau gosip. Ini soal hak, soal duit pensiun yang Bapak dan Ibu punya, soal kepastian dari negara yang puluhan tahun lamanya kita bangun bareng. Jadi tolong sabar di sini sampai tuntas, jangan ambil potongan-potongan nanti salah paham. Saya minta satu hal, dengarkan dari awal sampai akhir, karena kalau dipotong-potong, urusan ini nggak akan kelar di kepala. Ini bukan pesan berantai yang sumbernya nggak jelas. Yang saya sampaikan saya susun pelan-pelan, jelas dan utuh, supaya abis nonton video ini, Bapak dan Ibu nggak lagi bingung, nggak was-was, dan nggak ngerasa ditinggal sama negara yang dulu Bapak dan Ibu layani dengan sepenuh hati. Sebelum kita mulai, saya mau kasih hook singkat biar semuanya fokus. Kalau Bapak dan Ibu tiap hari ngecek saldo sambil nahan napas, tenang. Yang lagi kita bahas ini adalah rapel pensiun dan penyesuaian gaji PNS pensiunan yang lagi ramai dibahas. Ada yang udah senyum karena masuk, ada yang masih nanya-nanya kenapa belum, ada yang kaget karena nominal beda. Semua itu wajar. Tapi yang nggak wajar kalau kita bikin kesimpulan dari potongan-potongan kabar. Di sini kita bakal bedah tuntas. Apa itu rapel, kenapa pencairan nggak serentak, apa yang harus dicek, apa bahayanya penipuan, dan yang paling penting, apa hak Bapak dan Ibu sebenarnya. Jadi tetap di sini ya. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Jadi begini, pensiun itu bukan hal sepele. Puluhan tahun Bapak dan Ibu bangun pagi, berangkat tepat waktu, patuh sama aturan, jalankan perintah atasan, kadang kehujanan, kadang dimarahi, bahkan kadang capek secara fisik dan batin, tapi tetap dilakoni karena amanah. Bukan untuk jadi kaya, tapi karena pengabdian. Sampai suatu saat hari itu berhenti. Seragam disimpan, absen nggak ditandatangani lagi, gaji aktif berhenti, tunjangan rutin hilang. Yang tersisa adalah satu hal, yaitu hak pensiun, sesuatu yang semestinya bikin hari tua lebih tenang. Sayangnya banyak yang tiap bulan masih cek saldo dengan jantung deg-degan, masuk atau belum, sesuai atau enggak, naik atau masih sama. Makanya ketika pemerintah ngumumin ada penyesuaian dan rapel, harapan bangkit lagi. Banyak senyum, banyak mulai ngitung, ngerasa ada kelegaan. Tapi faktanya bulan berganti bulan dan sebagian masih nerima nominal lama. Dari situlah muncul pertanyaan, rapelnya kapan cair? Ini beneran atau sekadar wacana? Di sini saya jawab pelan-pelan dan gamblang. Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa rapel pensiun ini bukan rencana kosong, bukan janji tanpa dasar, bukan isu belaka. Dana itu sudah dialokasikan, sudah disahkan, dan sedang disalurkan lewat lembaga resmi seperti Taspen dan Asabri berdasarkan keputusan negara yang sah. Kalau ada yang bilang uangnya nggak ada, atau ini cuma wacana, atau itu hoax, itu keliru. Tapi ada satu hal penting yang sering enggak dijelasin secara utuh. Pencairan rapel memang enggak dilakukan serentak untuk semua penerima. Dan ini bukan karena negara nunda karena enggak punya duit, atau pemerintah ingkar janji. Ini murni karena proses. Ada verifikasi dan validasi data yang enggak bisa dilewati. Negara enggak mau salah transfer. Negara nggak mau uang jatuh ke tangan yang nggak berhak, negara nggak mau masalah hukum datang belakangan. Ingat, rapel itu hak, bukan sedekah, bukan bantuan sosial atau bonus. Rapel adalah selisih hak yang tertunda, uang bapak dan ibu sendiri yang baru dibayarkan sekarang. Karena itulah negara harus hati-hati. Siapa yang berhak? Yang berhak menerima rapel ini adalah pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, serta janda, duda, dan ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Dan penting untuk dicatat, enggak perlu daftar ulang, enggak perlu bolak-balik ke kantor, enggak perlu ngurus surat tambahan kalau data Bapak dan Ibu sudah benar. Dana akan masuk otomatis ke rekening yang terdaftar kalau semuanya sesuai. Jadi jangan percaya orang yang ngomong harus daftar ulang atau bayar biaya administrasi atau apapun. Itu biasanya modus penipuan. Banyak pertanyaan yang bikin panas hati. Misalnya, kenapa punya saya kecil tapi tetangga besar? Jawabannya simpel tapi kadang susah diterima karena perhitungannya beda. Rapel dihitung dari gaji pokok terakhir, pangkat, golongan, masa kerja, status keluarga, dan berapa lama tertundanya. Bukan karena pilih kasih, bukan karena dekat dengan pejabat, semua dihitung sistem. Jadi nominal berbeda wajar. Lalu soal otentikasi dan verifikasi, banyak yang ngeluh ribet, padahal itu semua buat melindungi hak. Verifikasi memastikan penerima masih hidup, rekening aktif, data valid. Kalau otentikasi gagal,
Dana ditahan sementara, bukan hangus, bukan hilang. Ditahan sampai data diperbaiki. Disinilah peran anak dan cucu penting. Mendampingi orang tua, bantu perbaiki data bila perlu, bukan mengambil alih atau mengelola tanpa izin. Saya tekankan, hati-hati penipuan. Taspen, Asabri, dan bank tidak akan pernah minta PIN, OTP, atau kirim link lewat WhatsApp untuk verifikasi. Yang ngajak bayar buat percepatan itu penipuan, yang minta bagian rapel juga penipuan. Sekarang soal tanggal yang ramai dibicarakan, jangan bingung. Yang disebut-sebut banyak orang itu adalah tanggal 15 Februari 2026. Bukan Januari, tapi Februari 15, 2026. Ini penting supaya nggak salah paham. Namun catat juga, tanggal itu adalah patokan kebijakan dan target teknis, bukan jaminan bahwa semua penerima cair di hari yang sama. Dalam kebijakan negara ada pernyataan, aturan teknis, dan pelaksanaan bertahap. Jadi jangan terjebak judul bombastis. Rapel bisa cair hari ini, besok, minggu depan, tergantung status aktif, data benar, rekening aktif. Kalau belum cair, yang dicek adalah data, bukan panik. Selama masih tercatat sebagai penerima pensiun aktif, hak itu nggak hilang. Tidak ada istilah hangus. Cuma ada 3 hal yang harus dipastikan, data kependudukan sesuai, data pensiun valid, dan rekening bank aktif. Kalau 3 hal ini aman, rapel tinggal menunggu waktu. Jangan percaya cerita tetangga atau grup WhatsApp yang bilang mereka punya orang dalam, hak yang sah nggak perlu calo. Perbedaan waktu cair bukan karena prioritas orang dalam, tapi karena urutan penyelesaian data. Data bersih diproses dulu, data bermasalah ditahan sementara. Jangan bangun harapan dari cerita palsu. Rapel bukan dihitung dari gaji aktif terakhir, tapi dari gaji pensiun pokok yang disesuaikan kebijakan. Jadi jangan banding-bandingin mentah-mentah, ini sensitif. Banyak anak cucu niatnya bantu, tapi malah jadi masalah. Ada yang nggak ngasih tahu orang tuanya, kalau uang sudah masuk, ada yang langsung ambil alih sampai si pensiunan nggak tahu. Saya tegaskan, rapel adalah hak pribadi pensiunan. Boleh berbagi kalau memang mau, tapi nggak boleh dipaksa. Pensiunan tetap berhak menentukan sendiri keputusan keuangan. Kesalahan fatal setelah rapel cair adalah merasa aman, lalu gegabah. Ingat, rapel bukan tambahan rutin. Kalau habis, ya habis. Gunakan buat memperkuat hidup, bukan buat kejar janji manis yang nggak pasti. Negara memang enggak sempurna, sistem bisa lambat tapi hak pensiunan tidak dihapus. Yang berbahaya bukan menunggu tapi salah informasi. Tanggal 15 Februari 2026 itu target, bukan janji personal. Target itu arah, bukan garis akhir kaku. Kalau belum cair bukan berarti gagal. Kalau sudah cair bukan berarti diistimewakan. Ini semua soal proses dan data. Menunggu dengan tenang itu kekuatan. Cek data di kanal resmi, tanya di kantor atau layanan resmi Taspen Asabri, lengkapi administrasi kalau ada yang kurang. Jangan marah ke sesama pensiunan. Kita semua satu perahu. Masa pensiun itu waktu untuk berdamai. Jangan biarkan urusan administrasi merusak ketenangan. Rapel akan datang, hak tidak hilang. Proses sedang berjalan. Jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga hubungan keluarga. Karena uang itu alat, ketenangan itu tujuan. Baik, sekarang kita uraikan lebih rinci langkah-langkah praktis yang harus Bapak dan Ibu lakukan biar nggak panik dan supaya hak aman. Pertama, cek data kependudukan Bapak dan Ibu. Pastikan NIK, nama, tanggal lahir sesuai yang tercatat di Dukcapil. Kalau ada perbedaan penulisan nama atau perubahan nama karena nikah atau hal lain, segera urus pembaharuan administratif di kantor yang berwenang. Kedua, cek data kepegawaian, pangkat terakhir sebelum pensiun, golongan, masa kerja. Informasi ini penting karena jadi dasar perhitungan. Ketiga, pastikan rekening bank yang terdaftar masih aktif dan atas nama penerima. Kalau rekening sudah lama nggak dipakai atau diganti, segera update ke Taspen atau instansi yang mengelola data pensiun. Keempat, cek status penerima. Apakah pensiun normal, pensiun akibat cacat, atau pensiun karena hal lain. Semua itu berpengaruh pada perhitungan. Kelima, jika ada ahli waris yang ikut menerima, misalnya untuk pensiun almarhum, pastikan data ahli waris lengkap dan dokumen pendukung ada. Keenam, jangan bayar pihak ketiga untuk urus ini. Pembaruan data resmi tidak dipungut biaya. Semua yang minta biaya administrasi untuk perbaikan data kemungkinan besar penipuan. Di lapangan prosesnya biasanya seperti ini. Kementerian atau instansi pusat menetapkan kebijakan penyesuaian. Lalu Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran. Berikutnya lembaga pelaksana seperti PT Taspen atau Asabri menerima data peserta, lalu sistem mereka mencocokkan data dengan database yang ada.
data kependudukan, data kepegawaian, rekening, dan status penerima. Kalau data sudah cocok, sistem akan memproses pembayaran. Kalau ada ketidakcocokan, sistem akan menahan pembayaran sampai perbaikan data dilakukan. Oleh sebab itu, penyaluran sering dilakukan bertahap agar risiko kesalahan bisa diminimalisir. Kadang ada juga skema 2 tahap. Sebagian dana masuk lebih awal, sisanya menyusul setelah verifikasi akhir. Ini kadang bikin orang salah paham dan mikir uangnya dipotong. Tidak, bukan dipotong, itu pembagian waktu penyaluran. Kenapa harus hati-hati sampai detail begitu? Bayangkan, jika sekaligus dana ditransfer ke jutaan rekening tanpa validasi berlapis, dan ada kesalahan, salah rekening, rekening tidak aktif, data ganda, atau rekening sudah almarhum. Koreksi kesalahan ini akan memakan waktu lama, bisa menimbulkan masalah hukum dan merugikan penerima. Jadi daripada salah dan ribet, lebih baik verifikasi dulu biar aman. Prinsipnya, kehati-hatian demi kepastian. Sekarang saya mau bahas soal perbandingan antara penerima. Banyak yang stres gara-gara lihat saldo tetangga. Jangan langsung merasa dirugikan. Rapel adalah pembayaran individual. Contoh gampang, 2 pensiunan yang sama-sama pensiun pada tahun yang sama, punya golongan yang berbeda, atau punya masa kerja yang berbeda, atau punya status keluarga berbeda, hasilnya pasti berbeda. Ada juga komponen yang memengaruhi besaran, misalnya tunjangan keluarga, tunjangan jabatan yang dulu diakui, masa kerja terhitung, dan komponen lain yang mungkin relevan. Kalau ada potongan di potongan lain yang sah, itu juga memengaruhi. Makanya jangan banding-bandingin berdasarkan angka yang dipotong dari satu status ke status lain tanpa memahami detail perhitungannya. Yang perlu dilakukan adalah, jika merasa ada perbedaan yang tidak wajar, lapor ke kantor Taspen atau instansi yang menangani pensiun supaya bisa diperiksa perhitungan secara individu. Soal penipuan, saya ulangi sekali lagi karena ini penting. Modus yang sering muncul, menawari percepatan pencairan dengan imbalan sejumlah uang, mengaku petugas Taspen Asabri dan minta OTP atau PIN, janji kalau transfer dulu urusan cepat, atau meminta data lengkap termasuk foto KTP, buku tabungan dan kode OTP. Semua itu bahaya. OTP, PIN, dan password adalah rahasia. Bank, Taspen, Asabri tidak akan meminta itu. Kalau ada yang minta kirim kode lewat WhatsApp, blokir dan laporkan. Kalau ada yang minta biaya untuk percepatan, laporkan ke pihak berwajib, jangan terpancing. Kita juga bakal bicara soal peran keluarga, anak dan cucu punya peran besar dalam membantu proses administrasi, terutama ketika orang tua kesulitan teknologi, tapi tugasnya adalah mendampingi, bukan mengambil alih, bantu pastikan data benar, bantu urus administrasi kalau perlu, bantu mengantar jika harus ke kantor. Jangan sampai uang masuk lalu diambil alih tanpa izin. Komunikasi itu penting. Beritahu orang tua kalau sudah ada dana masuk, tanyakan bagaimana mereka ingin menggunakannya. Jangan buat keputusan sepihak atas nama orang tua. Hak milik itu hak orang tua. Sekarang soal komunikasi publik, berhati-hati dengan potongan-potongan video dan screenshot yang beredar. Banyak potongan video yang bikin heboh tapi nggak lengkap konteksnya. Ada screenshot saldo yang nggak jelas sumbernya. Ada potongan video petugas yang dirahasiakan identitasnya, ada pesan berantai yang bilang cepat daftar atau ini bocoran, itu biasanya menyesatkan. Solusinya, selalu cek kanal resmi, website resmi kementerian, akun resmi Taspen dan Asabri, atau kantor daerah yang berwenang. Kalau ada pengumuman resmi biasanya bisa dilacak di kanal tersebut. Dan sekali lagi, jangan percaya orang yang bilang cuman lewat saya cepet, itu bisa jadi calo. Kita juga harus memahami perbedaan antara kebijakan dan teknis pelaksanaan. Kebijakan adalah keputusan politis atau administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, keputusan penyesuaian gaji pensiun untuk tahun 2026. Kebijakan ini biasanya diumumkan lewat pernyataan resmi dan ada dasar hukumnya. Namun, teknis pelaksanaan adalah bagaimana kebijakan itu dijalankan, alokasi anggaran, proses penyaluran, verifikasi data, dan sebagainya. Seringkali publik hanya menangkap kebijakan, tanggal dan angka, tapi lupa bahwa teknis pelaksanaan butuh waktu. Jadinya muncul kesalahpahaman. Kenapa belum cair? Padahal proses sedang berjalan sesuai tahapan. Begitu juga ketika ada tanggal target, misalnya 15 Februari 2026, itu jadi acuan pelaksanaan bukan jaminan bahwa semua orang cair pada hari itu juga. Sekarang mari kita masuk ke contoh konkret supaya makin jelas. Bayangkan Bapak A dan Bapak B sama-sama pensiun. Bapak A punya masa kerja 30 tahun, pangkat terakhir terwegid, punya tunjangan keluarga dan rekening aktif. Bapak B punya masa kerja 25 tahun,
pangkat terakhir terdebo IB tanpa tunjangan keluarga, dan rekening yang tercatat sudah lama nggak dipakai. Ketika rapel dihitung, besar rapel Bapak A kemungkinan akan lebih besar karena faktor-faktor tadi. Selain itu, kalau rekening Bapak B tidak aktif, sistem akan menahan pembayaran sampai rekening diperbarui. Jadi Bapak B harus urus update data dulu. Dalam kasus lain, Ibu C sudah menerima sebagian rapel lebih awal karena datanya sudah bersih, sementara Ibu D masih menunggu karena ada perbedaan nama pada data kependudukan. Itu bukan pilih kasih, itu soal data. Kita juga perlu bahas soal apa yang terjadi kalau ada kesalahan hitung. Misalnya ada keliru input data masa kerja atau pangkat yang tercatat salah. Kalau itu terjadi, maka perlu verifikasi ulang. Biasanya akan ada mekanisme koreksi administrasi, mungkin lewat permohonan perbaikan data di kantor atau lewat petugas. Ini memang merepotkan, tapi demi keteraturan dan hak yang benar, jangan buru-buru menyimpulkan ada pemotongan atau penyelewengan sebelum data diperiksa. Langkah terbaik, laporkan via kanal resmi, minta klarifikasi, dan ikuti proses perbaikan data. Selanjutnya soal pengelolaan rapel. Rapel itu sekali bayar, bukan penghasilan rutin per bulan. Jadi manajemen keuangan perlu bijak. Banyak yang langsung tergoda untuk belanja besar-besaran, padahal sumber utama pendapatan pensiun tetap sama. Saran saya, gunakan sebagian untuk kebutuhan penting, kesehatan, obat-obatan, perbaikan rumah bila perlu, dan sisihkan sebagai tabungan darurat. Kalau mau bantu keluarga, diskusikan dulu dengan yang bersangkutan. Jangan sampai rapel habis karena keputusan gegabah. Ini bukan nasihat kaku, hanya pengingat supaya masa pensiun tetap aman dan damai. Ada juga kekhawatiran soal pajak atau potongan lain. Secara umum, rapel yang merupakan pembayaran hak biasanya dihitung sesuai ketentuan dan tidak boleh dipotong sembarangan. Namun ada beberapa potongan yang sah, misalnya jika ada tunggakan iuran atau hutang yang sah menurut hukum atau yang tercatat sebelumnya. Kalau ada potongan yang tampak aneh, laporkan ke Taspen atau instansi terkait. Jangan percaya pihak yang ngomong kami potong sekian karena tanpa dokumen resmi. Semua potongan harus jelas dasarnya. Sekarang tentang update data dan dokumen pendukung. Kalau Bapak atau Ibu pernah ganti rekening, ganti nama, atau berpindah alamat, segera update di layanan resmi. Biasanya prosesnya cukup dengan membawa KTP, bukti perubahan, surat nikah, akta perubahan nama, dan buku tabungan baru ke kantor Taspen atau kantor wilayah yang menangani. Proses update itu tidak dipungut biaya. Jangan percaya orang yang minta uang untuk urus update. Bagian administrasi memang menyebalkan dan kadang butuh waktu, tapi itu lebih baik daripada salah transfer. Saya juga mau tekankan hal berikut. Niat baik keluarga seringkali jadi celah. Banyak anak atau cucu yang bermaksud bantu, tapi malah mengendalikan keuangan orang tua. Bapak dan Ibu tetap punya hak penuh atas uangnya. Anak boleh mendampingi proses administrasi, tetapi keputusan penggunaan tetap milik pensiunan. Bikin kesepakatan keluarga tentang penggunaan dana rapel supaya nggak ada konflik. Komunikasi itu mencegah sakit hati. Selanjutnya soal informasi yang harus dicari. Kanal resmi seperti website Taspen, Asabri, dan pengumuman Kementerian Keuangan atau Kementerian Pan-RB adalah sumber utama. Kalau ditanya apakah ini cair, jawabannya bisa dilihat di kanal resmi atau lewat layanan pelanggan resmi. Selain itu, kantor tempat Bapak dan Ibu dulu bekerja biasanya juga dapat memberi info soal status pensiun. Pegawai yang masih aktif seringkali dapat info dari kantor induk. Tapi yang jelas, jangan percaya screenshot tanpa sumber. Kita juga perlu membahas soal jangka waktu koreksi. Kalau ada masalah data, berapa lama proses perbaikannya? Jawabannya beda-beda tergantung kompleksitas masalah. Kalau hanya ganti nomor rekening, biasanya cepat. Kalau melibatkan perubahan masa kerja atau status pensiun, mungkin butuh verifikasi dokumen dan proses lebih lama. Oleh sebab itu, sabar tetap diperlukan. Jangan menyimpulkan ada kesengajaan bila proses lama. Yang perlu dilakukan adalah aktif mengecek via kanal resmi dan melengkapi dokumen yang diminta. Sekarang saya mau ulangi hal krusial. Jangan percaya permintaan PIN, OTP, atau link yang minta login lewat WhatsApp. Bank dan Taspen tidak akan pernah minta itu. Kalau ada yang bilang, kirim OTP ke saya, gampang urusannya. Itu modus penipuan. OTP dan PIN adalah kunci rekening. Lindungi itu seperti nyawa. Juga, jangan terima tawaran calo yang janjikan percepatan kalau dibayar. Itu tindakan ilegal. Laporkan ke aparat berwenang. Selanjutnya, mari kita jelaskan istilah smart distribution yang mungkin kedengarannya rumit.
Intinya smart distribution adalah cara penyaluran yang sistematis untuk memastikan dana diterima yang berhak dengan jumlah yang tepat. Karena kita bicara jutaan rekening, sistem dibuat agar tidak salah transfer. Kadang itu berarti ada pembagian waktu. Sebagian mendapat lebih dulu, sebagian lagi menyusul. Itu bukan pemotongan, itu pengaturan waktu penyaluran. Paham ya? Kalau ada yang bilang, kenapa mereka duluan? Jawabnya, karena data mereka sudah bersih dan sesuai, jadi diproses dulu. Yang belum bersih harus diluruskan dulu sebelum dana dikirim. Di akhir pembahasan soal teknis, saya mau tegaskan, kepastian hak dan teknis penyaluran itu dua hal berbeda. Kepastian hak berarti negara menjamin hak pensiun dan rapelnya dibayarkan sesuai ketentuan. Ini sudah ditegaskan bahwa tidak ada pembatalan dan tidak ada pengurangan tanpa alasan sah. Sementara teknis penyaluran adalah bagaimana dana disalurkan